Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Yang pertama-tama mungkin belum banyak kenal Ana ini salah satu teman daripada Ustaz Abu Bakar Bawazir, tahu? Beliau katanya pernah ngisi di sini rutin. Ana salah satu teman beliau, satu kampus dengan beliau Ustaz Abu Bakar Bawazir di kampus Lipia. Bahkan satu kelas. Dan alhamdulillah lulusnya juga bareng di tahun 2019. Itu lulusan terakhir sebelum kita masuk pandemi itu. Habis itu kacau semua, termasuk Lipia. Karena sampai sekarang Lipia ini juga masih online, belum offline. Dari awal pandemi sampai sekarang. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi virus corona ini Allah Subhanahu wa taala angkat, khususnya bagi para penuntut ilmu ini kesian ini. Terutama di Libya yang luar biasa, Allah menguji mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan mereka semua, karena mereka ini salah seorang penerus kita orang nanti semua. Mereka insyaallah akan menjadi seorang dai. Mereka akan membawa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Indonesia kita tercinta ini. Adapun kali ini insyaallah kita akan membawakan salah satu tema yang unik atau penting bisa dibilang, yaitu tentang gambaran sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih kalau kita dengar kata takwa, apa yang ada di benak antum semua ini? Apa kira-kira? Apa? Itu bagian. Ada lagi? Allah Subhanahu wa taala ini sering menyebutkan di dalam Al-Quran tentang takwa. Apa sih kita sering dengar takwa. Bahkan kemarin belum lama 2 bulan yang lalu kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya takwa. Apa itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutnya takwa? Bukan supaya kita bersabar, istiqamah dan lain sebagainya. Kenapa? Ini mesti tahu. Jawabannya di dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Baqarah. Ada yang apa? Iya, Masya Allah. Allah menyebut ini ketika kemarin nih berkaitan dengan ibadah haji. Allah menyelingi kata-kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, adapun sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa nih. Jadi bekal kita bukan banyak harta, bukan pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, atau kehormatan dunia lainnya, bukan. Tapi at-taqwa, taqwa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi nih, kita harus tahu pengertiannya. Para ulama mengatakan salah satu kunci agar kita khusyuk di dalam beribadah, atau kita tahu nih apa sih tujuan kita ini di dalam salah satu ibadah, maka salah satu kuncinya para ulama mengatakan kita harus tahu pengertian daripada ibadah tersebut. Antum sholat, antum harus tahu itu pengertiannya apa. Puasa, zakat dan lain sebagainya. Termasuk tema kita kali ini yaitu at-taqwa. Apa itu taqwa? Takwa kata para ulama adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu ma nahahu anhu. Takwa itu adalah mengerjakan semua atau seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Walaupun banyak perbedaan para ulama tentang definisi daripada takwa tersebut, cuman ini yang paling umum. Di antaranya kalau antum mungkin sering dengar pengertian daripada Ali bin Abi Thalib, al-isti'dadu li yaumir rahil. Kita mempersiapkan hari yang akan datang, yaitu hari kematian. Karena akan nyambung. Makanya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti nyantol tuh. Ketika kita bertakwa, sifat yang lainnya nyantol, nempel, semuanya ngikut. Sabar, istiqamah, dan lain sebagainya. Nah, dan insyaallah taala ana akan menyampaikan gambaran daripada sifat-sifat orang yang bertakwa ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Tadi imamnya baca surat Ali Imran di rakaat pertama. Cuman beda server, beda ayat. Cuman ini masih di dalam surat yang sama, itu surat Ali Imran. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal? Bunyi ayatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat 133 ini dengan perkataan wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, agar kalian memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala yang luas surga tersebut seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perkataan wasari'u, tashji'un lil mu'minin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini sebagai bentuk motivasi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita buat bersegera, bukan lama-lama, bukan dilambatin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu musuh utama kaum muslimin atau kaum mukminin siapa? Siapa? Iblis. Nah, iblis itu kalau bahasa Betawinya apa ya? Bosnya gitu. Iblis itu bosnya. Yang di zaman Nabi Adam, jadi iblis itu cuma satu. Yang lain anak buahnya itu baru tuh. Ada yang namanya Ifrit dan lain sebagainya. Itu anak buah daripada iblis. Nah, di antara salah satu bentuk senjata iblis dan juga bala tentaranya itu buat menyesatkan manusia, yaitu senantiasa membisikkan manusia supaya mereka menunda yang namanya taubat. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan at-taswif. Apa itu at-taswif? Demen banget yang namanya nunda tobat. Gampang deh, gue masih muda. Banyak nggak gitu kira-kira? Banyak. Buangut lagi. Pakai banget. Banyak. Padahal kematian itu nggak mengenal yang namanya usia. Berapa banyak orang yang masih muda, katanya besoknya mati. Jadi mau tua, mau muda, mau kecil, mau gede, yang namanya kematian nggak kenal itu semua. Jadi kita harus selalu senantiasa mempersiapkan pertemuan kita atau perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah ngasih tips nih. Gimana caranya supaya kita bisa siap ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang Allah bilang di sini ampunan? Jawabannya di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, disebutnya anak cucu Adam karena manusia asalnya dari Nabi Adam alaihi salam. Makanya disebut anak cucu keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Kullu ibni adam khata', senantiasa berbuat salah, berbuat dosa terus. Di sini ada yang belajar bahasa Arab enggak? Ada nggak? Coba tunjuk tangan yang ada. Minimal pernah gitu. Walaupun cuma satu pertemuan terus keluar gitu. Masya Allah. Biasa kalau bahasa Arab itu belum apa-apa yang ustadznya ditanya, Ustadz, sehari bisa nggak langsung?
Itu biasanya begitu. Salah satu kesabaran para ustadz-ustadz yang mengajar bahasa Arab. Tapi kalau bahasa lain, Anda siap sabar. Ini salah satu selingan sedikit. Khatta ini kalau di dalam bahasa Arab ada yang namanya disebut sighah mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah? Sighah mubalaghah di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang terus berulang. Jadi terus. Bahasa Inggrisnya apa? Masya Allah, langsung tahu. Kalau di dalam bahasa Arab disebutnya sighah mubalaghah, sesuatu yang terus berulang. Apa itu? Itu al-khata, itu kesalahan, dosa manusia. Udah fitrahnya manusia begitu deh. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali tanda kutip berbuat salah. Ngapain Nabi Adam alaihissalam makan buah? Nah, anak kasih pertanyaan dikit biar nggak ngantuk. Khuldi itu nama buah apa bukan? Bukan. Masya Allah, pinter antum. Yang disebut di dalam surah Taha, Syajaratul khuldi wa mulkin la yabla, itu sifat kata para ulama, bukan nama. Al-khuld itu artinya kekal. Jadi iblis ini ngegoda Nabi Adam sama istrinya Nabi Adam alaihissalam, Hawa, supaya makan salah satu buah yang akan mengekalkan kamu atau kalian berdua ketika kalian berdua makan buah tersebut. Kenapa nggak disebut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti nggak penting nama buahnya. Jadi kita cukup sami'na wa ata'na. Ketika nggak disebut berarti kita nggak perlu tahu, nggak perlu kepo kalau bahasa sekarang. Jadi khuldi itu bukan nama buah tersebut. Sama kayak antum pernah dengar tukang sisirnya Fir'aun? Nggak pernah dengar? Hah? Asia istrinya. Antum biasa kalau baca buku-buku zaman dulu biasa Siti Masyiqah. Masyiqah itu bukan nama, tapi nama profesi. Masyiq kalau di dalam bahasa Arab musyd itu artinya sisir. Masyiqah itu tukang sisir perempuan. Jadi harus tahu itu. Begitu juga di dalam ini. Di dalam tadi buah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak disebut, cuma syajarah doang, pohon atau buah tersebut nggak disebut namanya. Berarti kita nggak perlu tahu. Cukup kita beriman dengan hal tersebut. Kemudian singkat cerita tergodalah Nabi Adam alaihissalam dan juga istri-istrinya. Ini salah satu, para ulama menjelaskan ini salah satu nih efek kalau seorang laki-laki terlalu nurut sama tanda kutip perempuan. Karena perempuan ini kalau udah sekali bisik biasanya laki-laki lemah langsung. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi Adam alaihissalam bisa sampai tergoda selain takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sebabnya apa? Karena termakan bujuk rayunya Hawa alaihassalam atau radhiyallahu anha. Beliau terbujuk sehingga akhirnya makan. Sehingga ketika makan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Adam dikeluarkan dari surga bersama istrinya. Maka Nabi mengatakan kullu bi Adam. Nabi ingin mengatakan seolah-olah kita ini sama kayak Nabi Adam alaihissalam. Tapi bukan berarti terus kita ngejelekin Nabi Adam. Bisa kafir, nggak boleh. Karena beliau adalah Nabi. Setiap kesalahan ini kaidah nih. Kata para ulama, setiap kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ini murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Pembelajaran. Kalau para nabi dan rasul nggak salah, gimana kita mau belajar? Jadi kalau para nabi dan rasul nggak salah, kita nggak akan pernah belajar. Dan ini adalah salah satu sifat Allah di dalam hadits qudsi. Inni ghayyur, sesungguhnya aku ini memiliki sifat cemburu. Jadi Allah ini nggak mau ada satu pun makhluknya yang paling sempurna. Jadi yang paling perfect cuma Allah udah. Walaupun para nabi dan rasul itu maksum. Nanti berkaitan dengan ayat ini. Kenapa mereka disebut ma'sum kok tapi tanda kutip mereka melakukan kesalahan dan dosa? Kenapa? Ada yang tahu? Ma'sum artinya apa sih? Terjaga. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah wahai Muhammad akan menjaga engkau dari setiap apa namanya? Dari setiap godaan manusia, dari setiap orang-orang yang ingin mencelakai engkau wahai Muhammad.
Tapi kenapa kok mereka melakukan kesalahan? Bahkan Nabi Muhammad SAW juga melakukan kesalahan. Di antaranya di dalam surat Abasa Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, wahai yang berbuka masam ketika datang kepada engkau wahai Muhammad orang yang buta. Siapa itu? Siapa yang sahabat yang datang? Jadi Nabi waktu itu lagi di depan pemimpin kafir Quraisy ngajak mereka masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang buta ngajak ngomong Nabi. Karena Nabi lagi saking semangatnya dakwah, Nabi bermuka masam. Kalau bahasa Betawi nyurung gitu. Siapa sahabat tersebut? Abdullah bin Ummi Maktum Mumtaz. Beliau ini salah seorang muadzin Nabi. Jadi muadzinnya Nabi itu bukan cuma Bilal. Ada beberapa sahabat termasuk beliau radhiyallahu anhu. Beliau ini buta. Enggak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kejadian tersebut, setiap Nabi bertemu Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi selalu mengatakan apa? Ahlan atau marhaban billadzi atabani rabbi. Selamat datang yang dengan sebab dirinya aku ini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ditegur sama Allah langsung. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Inilah mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, ketika tanda kutip mereka melakukan kesalahan langsung ditegur sama Allah. Kalau kita kira-kira ditegur enggak? Enggak ditegur. Ada yang dikasih wahyu? Nggak ada, karena setelah Nabi alaihi salatu wassalam nggak ada lagi para nabi. Nah, kita balik lagi ke ini ayat. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah. Karena tadi kita ini selalu berbuat dosa dan maksiat. Nah, penawar ataupun obat daripada dosa ataupun maksiat dengan apa? Taubat. Makanya nggak ada istilah kita ini bosan buat taubat, nggak ada. Selalu harus ada yang namanya tajdid taubah, pembaharuan taubat. Jadi jangan pernah bosan. Orang kita aja nggak pernah bosan berbuat dosa sama maksiat, maka kita juga jangan pernah jangan pernah bosan untuk berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang akan kita dapat ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira? Nah, di dalam ayat ini Allah nanggung. Allah ngasih kita janji, wa jannatin, akan memperoleh surga. Kenapa di sini disebut surga sama Allah, disebut langsung? Para ulama menjelaskan. Ini udah fitrah manusia. Manusia ini embel-embel ini emang fitrahnya begitu. Jadi kalau nggak dikasih embel-embel nggak bakal ngerjain sesuatu. Contoh, si A kerja di salah satu perusahaan, tapi nggak digaji sama perusahaannya. Kira-kira ngambek nggak? Ngambek kagak? Ngambek. Udah capek-capek kerja, tetap nggak dibayar, nggak digaji, ngambek itu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala tahu fitrah manusia, karena Allah yang ciptain kita. Kalau nggak dikasih embel-embel, ini malas semua. Orang dikasih janji aja pada begini, apalagi nggak dikasih janji. Dibilangin khamr itu haram, masih aja ada yang minum khamr. Dibilang zina haram, masih aja pada zina. Apalagi nggak dikasih janji sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya tanda kutip kita ini semakin terangsang sama surga, semakin kalau bahasa lebih bagusnya semakin penasaran lah gitu. Allah kasih salah satu sifat daripada sifat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Yang surga tersebut seluas langit dan bumi. Coba antum bayangin. Bumi udah luasnya kayak gimana? Belum langit. Ini salah satu gambaran daripada sifat surga. Kata Imam As-Sa'di menjelaskan hadza tuluha. Ini panjangnya, benar-benar panjangnya surga tuh seolah-olah sepanjang langit sama bumi. Bayangin, kalau satu Indonesia dong dari Sabang sampai Merauke udah sebegitu luasnya, gimana kalau seluruh dunia? Coba antum bayangin tuh.
Itu salah satu sifat daripada kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Buat siapa? Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang tadi udah sempat dijelasin, kenapa disebutnya takwa? Karena itu kuncinya. Ketika kita ingin menjadi orang yang sabar, orang yang taat dan lain sebagainya, kuncinya bertakwa. Para ulama menjelaskan, sifat takwa ini akan melahirkan buah yang akan dipetik oleh orang yang bertakwa tersebut. Cuma dari sekian banyak hal tersebut ada dua yang paling besar yang nggak akan dimiliki kecuali hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama atau buah yang akan dipetik oleh sifat takwa tersebut adalah yang pertama apa itu? Khasyatullah. Sifat memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut tersebut nggak akan pernah tumbuh kecuali hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak heran kalau Ramadan tujuan akhirnya adalah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat, walaupun nggak secara gamblang Allah menjelaskan kita bertakwa. Ada tujuan Allah mensyariatkan sholat supaya bertakwa, nggak ada. Tapi ujung-ujungnya ke situ lagi. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Ini apa? Di antara faedah salat apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu. Ujung-ujungnya kemana? Ketakwa lagi. Ada orang yang takut sama Allah akan bermaksiat? Nggak ada. Orang yang bermaksiat itu berarti dia nggak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu nih sifat yang nggak akan pernah dimiliki kecuali hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, muraqabatullah, sifat bahwa setiap tindak tanduknya pasti dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat muraqabatullah. Gak akan pernah dimiliki kecuali sama hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita lihat. Contohnya apa? Jadi anak langsung kasih dua contoh dari sifat khasyatullah sama sifat bahwa orang tersebut selalu dilihat setiap tindak tanduknya sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh deh. Anda kasih contoh di dalam Al-Quran. Antum kenal Nabi Yusuf? Kenal. Kenalannya di mana? Intermezzo sedikit. Di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf terkenal karena apa? Karena apa? Ganteng. Bahkan di dalam salah satu hadis nih, manusia ini yang ganteng ini nggak setengah daripada kegantengannya Nabi Yusuf. Jadi cuma setengah doang. Jadi nggak usah sombong. Itu syatr. Bahkan para ulama menjelaskan kata syatr ini cuma separuh daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, beliau ini suatu ketika teruji karena kegantengannya. Kapan? Ketika beliau dibuang ke sumur, kemudian dibeli sama orang Mesir, perdana menteri lah atau petinggi Mesir ketika itu. Nah, petinggi Mesir ini mempunyai istri yang cantik. Yang di dalam hadis dikatakan di dalam salah satu riwayat namanya Zulaikha. Kalau bahasa kita Zulaiha. Kalau orang Betawi biasanya nggak mau ribet lagi, Zulaiha biasanya. Nah, Zulaikha ini wanita yang cantik. Suatu ketika suaminya lagi berpergian biasa bertugas, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam digoda, dirayu buat ngapain? Berzina. Ditutup semua pintu. Sekarang anak tanya kepada antum semua, ini kira-kira kalau antum ada di posisi Nabi Yusuf, kira-kira gimana?
Hah? Bismillah gitu ya. Bismillah, rezeki nomplok gitu. Habis itu tobat. Inilah kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam kepada wanita tersebut, Zulaikha. Ma'adallah. Apa ma'adallah tadi? Aku berlindung daripada godaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Quran, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipuan setan itu lemah. Bahkan di dalam surat Yusuf tersebut Allah katakan inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya wahai wanita, tipuan engkau amat dahsyat. Jadi perempuan luar biasa nih. Ada ibu-ibu nih. Hati-hati ibu-ibu. Perempuan ini Allah yang bilang di dalam Al-Quran, inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya makar engkau kalian wahai wanita, tipuan kalian wahai wanita 'azim. Jadi selama ada wanita, insya Allah setan kerjanya dibantu gitu. Bahkan mungkin pensiun. Karena apa? Banyak wanita. Dan memang udah kelihatan sekarang. Kata Nabi SAW, ada salah satu kaum yang belum pernah terjadi di zaman Nabi sampai sahabat ketika digambarkan sifat tersebut bingung. Mereka nggak akan pernah mencium bau surga, padahal bau surga tersebut sudah kelihatan, tercium dari jarak sekian. Di antaranya siapa? Nisa'un kasiyat, 'ariyat, mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan joget-joget. Kalau bahasa sekarang joget. Nah sekarang udah ada salah satu aplikasi yang kelihatan mana orang yang beriman, mana yang enggak. Sekarang udah nggak punya rasa malu. Makanya Nabi maka pernah dikatakan kepada Jibril, ya Muhammad. Nabi pernah dikatakan sama Jibril, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu udah nggak punya rasa malu, kerjain apa yang kamu pengen. Jadi malu ini sebagian daripada iman. Cuman malu ini juga harus ada tempatnya. Enggak setiap saat malu. Para ulama menjelaskan malu ini ada yang mudham, ada yang ada yang mahmud, ada yang terpuji, ada yang mudham. Ada yang mudham ini yang dicela. Kapan kita harus malunya itu yang terpuji? Ketika kita menghindari maksiat. Itu malu yang benar. Tapi kalau di dalam ketaatan nggak boleh malu. Contoh, antum sholat di saf depan malu, itu yang utama itu malu yang tercela. Maka itulah ini tadi sifat Nabi Yusuf tersebut menggambarkan sifat khasyatullah sama sifat muraqabatullah. Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwa perbuatannya ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau kita sih nanggung, nggak munafik. Inilah salah satu keimanan daripada keimanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan ma'adallah, aku berlindung daripada setiap godaan, khususnya wanita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya itu ayat 134 Allah baru menjelasin sebagian kecil aja daripada gambaran sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 sifat yang Allah sebutkan. Yang pertama, alladzina yunfiqun, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, mereka memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sifat yang pertama daripada gambaran orang-orang yang bertakwa berkaitan sama harta.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kondisi sekaligus. Yang pertama fis sarra, kondisi yang pertama yaitu di saat lapang, yang kedua fid dharra, dalam keadaan sempit. Kenapa yang pertama kali ini disebut tentang harta? Kenapa coba? Karena inilah salah satu sifat dasar manusia, demen apa yang namanya harta. Bukan saya yang bilang, tapi Al-Quran. Jadi bukan Anda yang bilang, Allah yang bilang di dalam surat Al-Fajr. InsyaAllah antum semua udah hafal. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian, wahai manusia, tuhibbunal mal, sangat amat mencintai harta. Hubban jamma, bahkan kalian menumpuk-numpukkan harta. Luar biasa. Bahkan di dalam ayat atau di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahab, dan mereka, Allah ini mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka? Mereka gemar yang namanya menyimpan harta, wala yunfiqunaha, dan mereka enggak menginfakkan hartanya. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan atau menafsirkan kata infak di sini adalah zakat, zakatul mal. Ketika telah wajib baginya keluar apa? Keluar zakat. Minimal ada dua. Apa syarat wajibnya zakat mal? Haul sama nisab. Haul itu setahun, nisab batas minimal zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan hubbus syahawati minan nisa. Manusia ini hubbus syahawat, sangat mencintai atau mengikuti syahwatnya, syahwat nafsu. Kemudian minan nisa, dari wanita-wanita. Kemudian hubbus syahawati minan nisa wal banin, anak-anak, keturunan. Kemudian apa lagi? Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kemudian daripada harta-harta yang lainnya seperti emas, perak dan lain sebagainya. Ini sifat dasar manusia. Yang bisa ngerem itu apa? Tadi keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mampu berinfak itu dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ada dua kondisi. Yang pertama fisarra, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan lapang. Bagus kan? Antum infak di keadaan lapang, bagus. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa lagi. Di saat sempit. Tapi biasanya manusia kalau sempit baru nih, aduh ini orang ada aja nih, datang pas gue lagi nggak ada duit lagi. Biasanya begitu, normal aja. Tapi di sini Allah mengatakan dua kondisi. Ketika antum mampu menginfakkan harta antum di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat sempit, luar biasa banget itu. Menggampang diucapin tapi susah dipraktekin. Karena ini sifat dasar manusia emang. Cuman benar-benar orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengalahkan harta, syahwat daripada syahwat harta. Makanya ini jangan pernah antum lepas doa ini. Doa ini daripada doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa doa beliau? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini sebatas di tangan. Jangan engkau jadikan dunia ini sampai ke hati. Banyak nggak? Dunia ini dibawa sampai ke hati. Banyak banget. Coba antum perhatikan. Ketika antum kehilangan dunia tuh sedihnya sampai luar biasa. Berarti dunia benar-benar telah sampai ke hati. Waliyadzubillah, jangan sampai. Tapi kalau kita kehilangan dunia, tapi kita
santai aja gitu, kita nanggepinnya santai aja, berarti dunia cuma sebatas di tangan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, fadhal kaya, silahkan kaya. Tapi jangan sampai kekayaan kita ini menjadi tuan. Kita yang jadi budak, jangan sampai. Tapi kitalah yang bisa mengatur harta tersebut. Karena nanti harta ini akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala dua. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an 'arba. Enggak bakal bergeser nanti pada hari kiamat kedua kaki seseorang sampai ditanya 4 hal. Di antaranya apa? Mengenai harta. Harta enggak nanggung-nanggung, ditanyanya 2. Min aina kasabahu wa fima anfaqah. Dari mana? Kemudian dikeluarinnya buat apa? Jadi 2 tuh. Berarti apa? Harta itu penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kemudian dikeluarinnya atau dibelanjainnya buat apa? Itu hati-hati itu. Jangan sampai kita mendapatkan harta dari hal yang haram kemudian dibelanjainnya juga untuk hal yang haram, atau kebalikan. Dapatnya dari hal yang halal tapi dibelanjanya buat yang haram. Ada nggak kira-kira? Ada. Contohnya apa? Rokok haram apa makruh? Oh, masya Allah, tegas. Masya Allah. Itu hati-hati, jangan sampai. Ada di sini yang masih ngerokok. Insya Allah bisa berhenti habis ini. Kemudian sifat yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Ini salah satu sifat atau gambaran daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu. Kenapa? Karena biasanya kalau orang nggak mampu menahan amarah, biasanya apa itu yang keluar? Kebun binatang. Padahal kebun binatang di Ragunan sono dia keluar, dipanggil-panggil. Biasanya begitu orang, kata-kata kasar yang keluar. Makanya kata Nabi SAW, laisa qawiyyu astagfirullah. Di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, orang yang kuat itu bukan yang kuat fisiknya, bukan, tapi apa? Yang mampu menahan amarahnya indal ghadab, ketika marah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang datang minta nasihat sama Nabi, minta wasiat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah wasiatkanlah aku. Ini hadis terkenal. Ada di kitab Arba'in Nawawi juga. Hadisnya riwayat Bukhari. Apa kata Nabi SAW? La taghdab. Sampai 3 kali Nabi ngomong, jangan kamu marah, walakal jannah, dan untuk mula surga. Kenapa? Karena susah. Nahan amarah itu susah. Nahan marah itu susah. Bahkan salah seorang, lupa namanya siapa, di dalam salah satu tafsir dijelaskan bahwa salah satu sifat tertinggi daripada salah satu sifat tertinggi di dalam perihal menahan amarah adalah para ulama menjelaskan bahwa ketika kita mampu membalas tapi kita nggak balas. Jadi kita mampu nih balas nih, tapi kita nggak balas, itu salah, itu yang paling tertinggi dan susah untuk dilakukan. Karena biasanya apa? Hati kita diliputi hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan manusia. Ini juga susah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, puncak atau sifat tertinggi dari ini mirip-mirip sama yang tadi. Memaafkan manusia adalah kita memaafkan kesalahan manusia sebelum dia minta maaf sama kita. Jadi si A misalnya ngezalimin si B. Sebelum si B datang ke si A untuk minta maaf, si A udah maafin. Kira-kira antum bisa nggak begitu? Susah biasanya. Bahkan para ulama mengatakan ketika kamu dimusuhi oleh seseorang, kamu mampu untuk menjaga aibnya. Dan yang disebutkan adalah kebaikan-kebaikan itu juga susah banget tuh. Biasanya kalau kita musuhan sama orang, udah kejelekannya semua, kebaikannya habis udah. Ini salah satu sifat manusia. Bahkan kita mampu memaafkan kesalahan manusia
di saat kita juga mampu untuk membalasnya. Contohnya Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah artinya penaklukan atau pembebasan kota Mekah. Nabi mampu banget buat ngebalas orang-orang kafir Quraisy, tapi Nabi Muhammad SAW nggak membalasnya, kecuali kepada beberapa orang yang memang wajib untuk dibalas dan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi Anda sempat lupa. Sama, marah ini seperti malu tadi. Marah ini ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang tercela, ada yang terpuji. Tercela ketika kapan? Kalau kita nggak marah, ketika misalnya syariat Islam dijelekin. Misalnya ada orang yang jelekin tentang sholat, kita nggak marah, ya udah iman kita dipertanyakan. Ada orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan kita nggak marah, iman kita dipertanyakan. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Nabi marah ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Ini marahnya Nabi SAW. Tapi kalau dirinya sih nggak marah. Tapi kalau sekarang para ulama menjelaskan, kita wajib marah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad udah nggak ada, dan nggak ada yang berhak untuk memaafkan kecuali Nabi SAW. Dan disinilah kita wajib marah. Seminimalnya di hati. Kalau kita nggak bisa mempunyai kekuasaan untuk membalasnya dengan hati. Ini sebagai bentuk keimanan kita. Allah menutup ayat ini dengan perkataan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Jadi banyak nih. Di antaranya yang tadi 3 perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Makanya di dalam ayat yang lain secara umum Allah mengatakan fastabiqul khairat, bersegeralah kalian di dalam berlomba-lomba terhadap kebaikan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adapun orang-orang yang terlanjur berbuat keji atau menganiaya diri mereka sendiri atau berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka bersegera mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfiru li dzunubihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha mampu untuk mengampuni setiap segala kesalahan-kesalahan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka bertekad untuk tidak melanjutkan setiap kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Sekarang Anda tanya pada antum semua, kok tiba-tiba di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang terlanjur berbuat fahisyah atau zalim. Di sini di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa nggak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul, termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berbuat salah. Nggak ada yang terbebas dari dosa dan maksiat kecuali mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ahli maksiat, orang yang selalu tenggelam dengan perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu? Zakarullah, mereka bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya di dalam ayat ini Allah menjelaskan au zalamu anfusahum, mereka berbuat zalim atau menganiaya diri mereka sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud adalah al-maksiat. Kenapa maksiat ini sering banget Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat Al-Qur'an, bahwa orang yang berbuat maksiat ini disebut zalim. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa ini akan mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika enggak diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seolah-olah baik dia sadar ataupun nggak sadar, dia lagi menganiaya diri mereka sendiri. Sama dengan apa? Menzalimi dirinya. Jadi hati-hati. Ketika kita berbuat maksiat, sama aja kita lagi menzalimi diri kita sendiri. Nah ini perbedaannya nih. Orang yang bertakwa langsung dia bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirullah, dia beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 kali. Itu Nabi Muhammad. Nah, kita gimana? Boro-boro 10. Satu aja kita kadang malas. Maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Di sini Allah mengatakan, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah," dan siapakah yang mampu buat menghapus seluruh dosa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini para ulama menjelaskan lagi bahwa di sini Allah ingin memberikan harapan kepada kita nih manusia supaya kita enggak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita jangan sampai kebablasan. Maksudnya kebablasan apa ya? Jangan mentang-mentang Allah ini Ghafur, Allah ini Rahim, Allah ini punya sifat Ghafur, pengampun, Rahim, dan sebagainya. Tapi kita lupakan sifat Allah yang lain. Itu Allah Al-Muntaqim, Allah Maha membalas. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wallahu syadidul 'iqab." Allah ini keras azabnya dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan di akidah Ahlus Sunnah nih, bahwa manusia harus ada di tengah-tengah di dalam dosa, di dalam menanggapi dosa. Enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu kiri, tengah-tengah. Bainal khaufi war raja, di antara harap sama cemas atau takut. Cemas dosa kita enggak diampuni sama Allah, tapi jangan terlalu cemas, takut sampai melupakan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Di sinilah ar-raja. Dan juga kita juga jangan terlalu ar-raja banget, melupakan sifat al-khauf Allah. Akhirnya apa? Kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Apa-apa sekarang misalnya ini khamr gampang nih. Entar Allah juga ngampunin. Enggak begitu. Jadi kita harus di tengah-tengah bainal khaufi war raja. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka bertekad al-azm. Al-Imam Qurtubi mengatakan kata yusirru di sini adalah al-azm, bertekad. Ngapain? Supaya berusaha keras enggak mengulangi dosa yang dilakukan. Antum terlanjur zina misalnya, jangan antum ada orang yang terlanjur berzina, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad supaya enggak melakukan dosa yang sama tersebut. Makanya di antara syarat diterimanya tobat apa? Al-azm, bertekad. Bertekad supaya tidak mengulang dosa yang sama. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita diulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dan surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal selamanya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan begitulah nikmat bagi atau balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan atau berbuat baik. Jadi orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini taubat nasuha nih. Bukan taubatnya tobat palsu. Taubatnya taubat nasuha. Ada 4 syarat tadi. Apa aja taubat nasuha itu? Yang pertama an-nadam. Harus nyesal, kalau nggak nyesal bukan tobat namanya. Kemudian al-azm, bertekad. Kemudian apa lagi? Apa? Ada yang tahu? Mengganti perbuatan maksiat yang dulu dia lakukan dengan memperbanyak amal-amal saleh. Nah, selesai. Sebentar lagi, sedikit lagi. Yang keempat apa? Al-ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga harus ikhlas. Kalau bukan ikhlas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannat, mereka selain memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sudah jelaskan di awal.
Udah selesai. Sebentar ini pertanyaan. Wajannat tadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan ini bahwa ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sifatnya di sini Allah menjelaskan sifat surga ini adalah bahwa di antara kenikmatan surga ada yang namanya sungai. Dijelaskan di dalam hadis banyak sungai, ada yang namanya sungai susu, sungai khamar dan lain sebagainya. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan inilah nikmat bagi atau balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat amal saleh. Jadi orang yang bertakwa pasti selalu mengerjakan amal saleh. Buat apa? Buat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, manusia ini memiliki dua hubungan. Hubungan sama Allah atau biasa disebut hubungan vertikal dan juga sesama manusia horizontal. Dua-duanya harus sama-sama baik nih. Percuma kita ibadahnya bagus luar biasa tapi kita nyakitin manusia. Hati-hati. Makanya di dalam hadis Nabi pernah mengatakan al-muflis itu orang-orang yang bangkrut apa? Orang-orang yang nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kebaikannya itu hilang. Jadi seseorang menzalimi nanti akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang terzalimi tersebut enggak memaafkan, hati-hati dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi tersebut akan diberikan kepada orang yang terzalimi sampai habis. Bahkan yang lebih parahnya lagi, seluruh perbuatan baik atau pahala kebaikan orang yang menzalimi tersebut sudah habis, ternyata belum habis di hitungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dilakukan Allah? Dosa-dosa orang yang dosa-dosa orang yang terzalimi tersebut akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Jadi hati-hati, benar-benar bangkrut ini. Jadi orang yang bangkrut ini di sisi Allah bukan orang yang nggak memiliki harta, tapi yang seluruh kebaikannya habis, hilang. Itu hati-hati. Jadi kalau kesalahan kita sama Allah gampang, cukup taubat, tapi sama manusia yang ribet. Kita harus minta maaf, karena manusia kalau udah sakit hati kemudian nggak memaafkan, ya udah tinggal pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengadili. Karena Allah nggak, Masya Allah tadi di dalam ayat Allah mengatakan apa? Yang tadi dibaca sama imam. Wa annallaha laisa bidzalamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, termasuk di dalam perkara manusia, mengadili manusia. Masya Allah. Sebelumnya ada yang mau ditanya? Ini ada satu pertanyaan nih, panjang amat. Assalamualaikum Ustaz. Dalam kisah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaiha dan Nabi Yusuf apa ini? Nyaris tergoda dan dikatakan dalam surat tersebut laula ar-ra'a burhan rabbi, seandainya saja Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk atau tanda Tuhannya. Pertanyaannya, apakah tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf tersebut? Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Di dalam ayat ini para ulama menjelaskan yang dimaksud Nabi Yusuf mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbi,